Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kuliah kali ini. Ya, baik kita akan lanjutkan dari bahasan sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang arsitektur DBMS dalam ANSYS Spark. Nah, kali ini kita akan bahas tentang model data. Oke, masih dari sumber buku yang sama. Mari kita buka PowerPoint-nya untuk menghemat waktu. Ya, masih dari chapter 2, Database Environment, tetapi kita akan lihat pada part 2-nya, bagian 2. Fokus kita akan membahas model datanya dan juga nanti beberapa hal terkait dengan arsitektur, khususnya adalah arsitektur yang terkait dengan client server. Sudah tidak fokus di DBMS-nya lagi, tapi kita akan lebih lanjut lagi. Baik, nah model data. Kalau ngomong model data itu begini. Secara definisi, model data itu apa ya, konsep atau aturan bagaimana cara menyajikan data. Cara menyajikan data termasuk hubungan antar data dan juga batasan-batasan mengenai data milik suatu organisasi. Itulah model data, kira-kira begitu. Nah, secara umum ini sebenarnya ada yang kita bahas kali ini ada 3 model data ya nanti ya. Ada yang kita sajikan data itu menjadi seperti ini. Ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Paling mudah itu mungkin bagi kita sekarang kan ini, bentuknya tabel. Bahwa kita punya data berbentuk tabel, di judulnya tabel branch dan tabel bentuk cabang, staff itu ya gawe, ada 2 ini. Nah, tabel yang seperti ini yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya juga bisa disajikan dengan pola gambar seperti ini, dan pola gambar seperti ini. Nah, 3 hal ini akan kita lihat. Nah, yang 2 ini kan kita lihat sekilas, sedangkan yang 1 yang tabel ini, inilah ujung pembahasan kita sampai akhir semester itu kita akan ngotak-atik penyajian data yang seperti ini. Oke, baik. Lanjutnya, ini slide yang tadi. Baca. Baik, sebentar di sini ya. Model data itu kalau bahasa Indonesia mungkin kita in English kita sajikan dengan data model. Yang prinsipnya adalah kita pengen menyajikan data ya. Baik. Eh, Kenapa kita perlu melakukan pemodelan? Tujuannya adalah untuk menyajikan data agar mudah dipahami. Ya, seperti yang Anda lihat tadi ketika kita melihat data itu berbentuk tabel, maka mungkin bagi kita akan lebih mudah kita pahami. Lain halnya kalau tabel itu kita biarkan terserak tanpa bentuk, kita mungkin akan menjadi kesulitan untuk memahami. Nah, sebenarnya data model nanti ada macam-macam ya, ada yang berbasis objek, berbasis record, berbasis fisik, nanti ada beberapa hal. Ya. Tidak semua kita lihat detail. Baik, ini yang berbasis objek itu nanti ada entity relationship, ini sedikit kita singgung, sedangkan yang lainnya tidak kita bahas. Kemudian yang berbasis record itu ada relasional, network, dan hierarkis. Oke, sebagian kita lihat sekilas ya nanti. Oke, yang pertama ini saya sajikan dulu yang relasional. Jadi prinsipnya kalau kita bicara model data relasional, itu adalah kita bicara penyajian data dalam format tabel, dalam bentuk seperti ini. Ya sudah seperti kita sekarang melihat sebuah data itu ya mungkin salah satunya yang nyaman kalau kita menggunakan model data tabel seperti ini. Memang bentuk yang lain seperti apa? Bentuk yang lain ini disebut dengan network. Network. Ini tadi dari branch nomor 5. Ya. Coba lihat sebelumnya. Branch nomor 05. Nah, coba perhatikan tabel di bawah sini. Ada 05, ada berapa biji? Ada 1, ada 2. Nah, itu ada 2. Kalau kita disajikan melalui model pemodelan dengan network, maka disajikan dengan cara seperti ini.
bahwa branch nomor 5 punya 2 karyawan. Branch 071, branch 03 ada 3 karyawan, sementara branch 04 dan 02 tidak ada karyawan di dalamnya. Nah, ini penyajian datanya begitu. Terus yang ketiga, model data yang ketiga adalah hierarkis. Nah, kalau hierarkis seperti ini. Nah, ini bagi saya ini lebih sulit untuk diceritakan ya. Oke, next saja ya. Hierarkis itu prinsipnya begini. Jadi berbentuk pohon, berbentuk strukturnya tree, hierarkis. Seperti apa ya, hierarki keluarga silsilah gitu ya, seperti silsilah. Baik, lanjut saja. Itu tadi tentang pemodelan data. Berikutnya adalah kita lihat tentang arsitektur DBMS untuk multi-user. Ada 3 macam arsitektur yang kita bahas. Teleprocessing, file server, dan client server. Teleprocessing digambarkan begini. Ini sifatnya memang teknologi tua gitu ya. Single mainframe. Single mainframe dengan sejumlah terminal yang terhubung. Jadi servernya itu hanya satu di sini. PC-nya itu hanya satu di sini. Yang lain di sini adalah dump terminal. Ini hanya terminal saja, hanya keyboard dan tampilan saja. Jadi nggak ada prosesornya. Prosesornya terpusat di sini. Nah, oke. Nah ini kalau sekarang tidak banyak digunakan pola seperti ini. Lanjut, file server. Nah kalau bentuknya sudah berbeda ya. Di ini ada tetap servernya, masih mirip kayak tadi, tapi dia punya database. Tetapi di sini juga ada workstation. Nah, sedikit bedanya yang membedakan di sini, ini workstation, dia punya prosesor. Di sini ada prosesor, sedangkan kalau yang tadi, yang ini di sini nggak ada prosesor. Ya. Ini nggak ada prosesor. Ini ya, semuanya terpusat di sini, itu yang teleprocessing. Sedangkan kalau kita pakai file server, sekali lagi, ini ada prosesor. Jadi melalui jaringan ini akan bekerja bersama-sama. Ketika workstation 1 melakukan request data ke sini, oke, file servernya akan mengambil file yang di sini yang ada datanya itu, kemudian filenya dikirimkan. Nah, gitu. Filenya nggak tahu ukurannya berapa, pokoknya dapat data itu ada di file mana, filenya kirimkan ke sana. Nah, itu file server. Yang ketiga, sebentar, ini keterangannya. File server is connected to several workstation across network. Ya, ini tadi ya. Jadi file server, ini sejumlah workstation terhubung melalui jaringan lokal. Oke, database ada di sini tadi. Nah, DBMS-nya, DBMS aplikasi run on each workstation. Nah, di sini ada DBMS-nya, ada DBMS, ada aplikasinya, gitu. Tapi database-nya ada di sini melalui file server. Oke, itu saja. Nah, sedangkan berikutnya adalah client server. Ini ada kemiripan dengan file server tadi. Gambarnya hampir mirip. Bedanya di sini yang di request data, yang dikirim data. Sedangkan yang tadi, oke, kita lihat bedanya, kita sandingkan saja. Yang file server tadi request data, dikirimnya file. Nah, kalau sebuah data tersimpan dalam sebuah file yang besar, maka yang dikirim adalah file utuh. Sedangkan di sini request data, ketemu data, ya datanya itu saja yang dikirimkan balik ke klien sana, tidak file utuh. Nah, tadi kalau kita lihat pada slide sebelumnya sudah dibahas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing baik file server maupun client server. Nanti dilihat ya. Ini misalnya ini ada advantage-nya untuk client server, kemudian juga ada disadvantage-nya untuk file server. Ya, silakan dibaca. Oke, jadi ini kalau kita bandingkan langsung. Nah, artinya nanti begini. Teknologi yang terbaru, yang paling efisien ini yang ini. Client server yang dimana transmisi datanya nanti tidak terlalu besar. Karena ini ada request, sedangkan yang dikirimkan ke satu hanya data yang kecil saja. Data yang dibutuhkan yang dikirimkan ke klien atau yang membutuhkan. Baik.
server itu nanti kita lihat ada beberapa konsep juga. Ini konsep yang kali ini adalah konsep two tier, dua lapis, dua tier. Tier pertama klien, tugasnya ini dia menampilkan user interface, kemudian ada data processing-nya di sini, kemudian tier yang kedua adalah database-nya ini di sini. Dia tugasnya apa? Server side validation, jadi validasi pada server dan juga mengelola database aksesnya. Nah ini sekali lagi adalah client server dua tier, dua lapis. Teknologi yang lebih baru adalah dengan three tier client server. Langsung tengok gambarnya aja. Nah, 3 lapis. Ini client, first tier, kemudian second tier-nya adalah aplikasi ada di sini. Kemudian yang tier ketiga database server dengan tugasnya berbeda. Coba kita bandingkan lagi ya, kita sandingkan gambarnya. Ini yang 2 lapis, ini yang 3 lapis ya. 2 tier, ini 3 tier. Jadi di sini ada user interface dan mungkin ada data processing. Sedangkan di sini first tier di sini hanya mainkan user interface saja. Permainan data ada di sini, dan lapis kedua. Kalau di sini permainan data masih di sini. Kemudian di sini dilakukan data validation dan database access. Nah, ini sama di sini. Jadi untuk yang 3 tier itu dipisahkan antara user interface dengan manipulasi data. Begitu. Nah, tentu ini menjadi hardware yang lebih banyak dan hasilnya mestinya lebih baik dan lebih efisien dalam hal komputasinya. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, salah satu bentuknya nanti adalah transaction processing monitor untuk mengendalikan transfer data antara klien dan server. Ini kalau kita lihat gambarnya TPM itu di sini, jadi ada service call ini kliennya ada banyak, database-nya ada beberapa, gitu. Database server ada beberapa. Nah ini jadi seluruh query diterima oleh TPM dan membangun layanan-layanan, gitu, layanan. Kemudian layanan kan dilempar sesuai dengan kebutuhan, ini harus dibaca ke sini, harus dibaca ke sini. Jadi ini mirip kalau yang beberapa saat lalu di mata kuliah yang lain itu dibahas tentang load balancing. Nah, ini teknologi load balancing itu bisa jadi ada kemiripan atau adalah salah satu contoh kasus dari teknologi kali ini. Nah, oke, saya kira itu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada diskusi, silakan segera posting komen di grup WA kita atau di Classroom atau melalui komen langsung di bawah. Baik, saya kira begitu. Kita akhiri untuk sesi kali ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.